wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil'alamin nadhira alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama dan habaib yang hadir di sini. Ada Kiai Haji Ahmad Nawawi Syadzili, kemudian juga Ahmad Kiai Haji Abdullah Fauzi, ada Ustaz M.A. Jailani, kemudian juga para habaib yang hadir, ada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Ahmad Raqib bin Fuad Al-Faqih, Al-Habib Badir bin Nawfal Al-Kaf, Al-Habib Zaki bin Yahya Al-Haddad, Al-Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Abbas, dan juga Al-Habib Husin bin Abdul Qadir Al-Kaf, dan juga para habaib yang lain, para kiai yang lain, para asatidzah yang lain, dan wabil khusus anak-anakku sekalian jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota dan juga Kabupaten Sukabumi. Kumaha garaman atuh sadayana. Alhamdulillah. Saya teh lahir di Cianjur dan biasanya di Sunda. Habib Mudir eta lahir di Cianjur, saking sangat. Jadi bedanya saya dengan Habib Ahmad dan Habib Roki, saya bisa bahasa Sunda. Ya, mudah-mudahan nanti pimpinan Khodim Majelis Rasulullah Sukabumi bisa bahasa Sunda juga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Ustaz dari pasti biasa sama orang Sukabumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya jauh-jauh dari Jakarta. Kemarin mengisi acara Maulid jauh sekali daerah Bogor yang berbatasan dengan Banten ya kalau nggak salah, sekitar dari Bogor ada 40 kilo. Ya. Kemudian semalam itu isi di Majelis Rasulullah Salatiga Kabupaten Bogor. Sekarang Sukabumi. Ya. Nanti bulan November Majelis Rasulullah cabang Singapura. Akhir November Majelis Rasulullah cabang Hong Kong.
Australia. Wa kullu yawmin wa ana fi sya'n. Tiap hari sibuk gue. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah kasih nikmat. Ya, kenapa saya bisa ketemu wajhan biwajhin dengan kaum salihin salihah di Sukabumi. Dan saya mohon doa dari antum sekalian, mudah-mudahan saya bisa istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah malam juga, jadi saya langsung saja. Malam hari ini ada dua acara kita. Yang pertama Maulid Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan bunga, maka disebut Syahrul Rabi', bulan musim semi, bulan musim bunga. Ya. Kenapa? Karena ada satu bunga yang paling indah yang dilahirkan di bulan Rabi yang pertama atau Rabiul Awal, yaitu pemimpin seluruh manusia, manusia yang paling mulia di langit maupun di bumi, di dunia maupun di akhirat, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimahullah, syukur kita kepada Allah, kita masih dipilih sama Allah. Malam ini kita dengar akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tentang akhlaknya para ulama akhirat, para murabbi ruhi kita. Sementara banyak saudara-saudara kita yang malam hari ini mereka lahun walahun, santai, tidak ada ibadahnya, tidak ada amal salehnya, tidak ada zikirnya, tidak ada doanya, tidak ada salawatnya, tidak ada ta'lim al-ilmah, mempelajari ilmu. Allah pilih kita, alhamdulillahirabbil alamin, bisa hadir di majelis ini. Hadirin wal hadirat, pesan saya yang pertama, usini wa iyyakum. Saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita jadikan bulan Rabiul Awal ini nanti mungkin setelah Maulid di sini, Maulid lagi di berbagai tempat. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mencintai Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lebih dari diri kita sendiri. Tadi di dalam ayat yang saya bacakan di awal, Allah memerintahkan kepada kita, kata Allah, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi seluruh orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Ini diri kita pikirin, kita cintai, kita utamakan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus lebih dari cinta kita. Yang nyuruh siapa? Allah Jalla wa'ala dari 7 lapis langit. Kata Allah, An-Nabi awla bil mu'minina bin anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau itu semua adalah ibu dari mereka, maka disebut ummahatul mu'minin, ibunya seluruh orang beriman, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu kita juga memperingati haulnya orang-orang saleh. Tadi kita dengarkan bagaimana Habibana Qadir Ridwan Al-Musawwar. Saya ini kakak beliau, ya. Tapi setiap kali kemana-mana orang bilang, "Din, antum adiknya Habib Qadir ya." Alhamdulillah. Berarti awet muda saya. Padahal saya dengan beliau beda 6 tahun. Saya paling tua. Saya itu gendong beliau waktu masih bayi. Ya. Tapi beliau lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih takwa kepada Allah, lebih banyak ibadahnya, lebih sedikit
dosanya dibanding dari saya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau dan kita semua bisa mengikuti beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin sampaikan anak-anakku sekalian, jamaah Majelis Rasulullah Sukabumi khususnya dan juga yang nonton dari berbagai daerah, bahwa satu hal yang paling menonjol dari Habib Al-Mundir bin Fuad Al-Musawa kalau mau diikuti itu adalah kecintaan beliau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih beliau cintai daripada Nabi Muhammad SAW. Kita sering dengar dan setiap tahun beliau disebutkan beliau itu tiap hari salawatnya lebih dari 5.000 kali. Salawatnya kepada Nabi SAW. Apa kita pikir cuma salawat doang? Tidak. Orang-orang yang terdekat sama beliau itu diberi nama Muhammad. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau itu punya anak yang pertama, ya, meninggal usia 5 tahun, diberi nama Muhammad ketika lahir. Meninggal anaknya, kemudian diberi anak lagi perempuan, ya, diberi nama Fatimatul Zahra. Dikasih lagi anak laki-laki, dikasih nama lagi Muhammad. Saking cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obi cuma kan nama anak biasa. Tidak. Orang-orang yang dekat sama beliau dikasih nama Muhammad. Kalau Anda semua tahu Majelis Rasulullah Pusat ini sekarang alhamdulillah cabangnya sudah 13 provinsi, 6 negara. Ya. Jadi kerjaan saya ini, saya bukan siapa-siapa, ya, saya hanya ganjel pintu di Majelis Rasulullah. Ya. Jadi Majelis Rasulullah ini sudah punya 13 kamar, 6 ruangan besar yang indah. Orang mau lihat keindahannya, nah saya ganjel pintunya. Jadi pintunya nggak tertutup, orang bisa lihat. Ya. Dan saya bahagia jadi ganjel pintu. Ya. Nah, orang-orang dekat itu kasih nama Muhammad. Sekretaris Umum Majelis Rasulullah namanya Syukran Makmun. Sama Habib Mundir dikasih nama Muhammad Syukran. Tim Hadrohnya, kita dengar tim Hadrohnya Majelis Rasulullah Sukabumi. Ketua tim Hadrohnya MR Pusat, Majelis Rasulullah Pusat, itu namanya, tahu nama aslinya siapa? Saya aja baru tahu ketika saya ajak ke Korea Selatan, ya, nengok membuka Majelis Rasulullah cabang Korea Selatan. Saya ajak pas ngasih paspor, ini paspor siapa? Saya bilang, paspor anak, Habibana. Loh, nama antum bukannya Muhammad Goldi? Iya, nama asli anak Irfan Hadi. Nah, iya, loh. Kami tidak kenal nama aslinya. Kenapa? Karena lebih terkenal Muhammad Goldi. Artinya apa? Muhammad itu hati saya, kata Abu. Ya, saking cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian punya orang yang jadi ajudan beliau. Kalau beliau ini selalu ngurusin beliau, ngangkat beliau, dorong beliau, kursi rodanya. Itu namanya aslinya saya juga baru tahu beberapa waktu setelah beliau wafat. Namanya Agus. Dikasih nama sama beliau Muhammad Aini, Muhammad di mata saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah itu dibuktikan dengan apa? Dengan hidupnya, dengan matinya, dengan dakwahnya, dengan orang-orang paling dekatnya. Semuanya disuruh ingat. Ketika bikin majelis itu saya tahu, ya, beliau itu majelisnya banyak. Kemudian karena beliau sakit-sakitan, beliau kumpul di satu tempat di Masjid Al-Munawwar Al-Jannah. Kumpul penuh. Ketika penuh, terus orang-orang bilang dia dikasih nama di majelis. Ada yang bilang kasih nama majelis Habib Mundir. Ada yang bilang kasih nama majelis Al-Musawa karena marganya Al-Musawa. Kata beliau, ya, majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu, Bib?
supaya orang yang hadir di majelis ini malu sama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlaknya nggak sesuai, pakai baju majelis Rasulullah, pakai apa namanya kopi majelis Rasulullah, tingkah lakunya maksiat kepada Allah, dia malu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya Habib Qadir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memperingati haulnya para ulama itu supaya kita memiliki pelajaran, ya. Misalnya dari Habib Qadir, kita coba mulai sekarang kita cintai Sayyidina Muhammad SAW. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama meninggal, ya, dari Purworejo, ya. Ulama ini apa namanya terkenal, ya, ulama sepuh, ya. Nggak usah saya sebut namanya, insya Allah antum semua tahu. Beliau ini salah satu keistimewaannya apa? Beliau sering kali kayak Habib Qadir, sering kali mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya di Taifur namanya, ya, Taifur Mawardi rahimahullah taala, baru meninggal beberapa seminggu 2 minggu yang lalu, sudah sepuh. Ketika ditanya Kiai gimana supaya bisa kayak Kiai tiap malam mimpi ketemu Rasulullah SAW, kata beliau, selain sholawat saya ribuan kali, juga saya tiap hari itu membaca kitab hadis tentang akhlak Sayyidina Muhammad SAW, lalu hari itu saya laksanakan sifat ini. Kemudian apalagi Kiai? Kemudian saya juga suka baca ciri fisik Sayyidina Muhammad SAW, gimana rambutnya, gimana hidungnya. Terus saya ingat sampai akhirnya kitab itu saya ketiduran, itu kitab masih terbuka, terus saya ketiduran, saya mimpi lihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin wahai mengingat para ulama yang sudah meninggal, habaib yang sudah meninggal, tujuannya kita ngambil manfaat dari amaliyah. Tadi disebutkan Habib Muhammad Ridha, ya, bin Abdullah As-Segar. Apa yang bisa kita ambil? Ma yustafad min huwa, ya, min huwa rahimahullah ta'ala anhu al-qisah. Apa sih yang bisa kita ambil dari kisahnya beliau, ya? Karena tadi disebutkan beliau itu enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram sholat jamaah. Bapak Ibu sekalian, bayangkan, bukan enggak pernah ketinggalan sholat jamaah, bukan. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sholat jamaah. Sampai kalau ketinggalan, beliau kemudian selesai sholat, kemudian beliau sholat lagi bersama muridnya. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi lagi kesalahan. Ini saya teringat kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sekali ketinggalan, kebunnya yang paling indah diinfakkan sama dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kebun ini saya jadi numpang apa ketinggalan takbiratul ihram. Ini kebun nggak ada gunanya dibanding takbiratul ihram. Sama dia diinfakkan, ya. Itu yang kita ambil. Maka kata Allah, walahu fi qasasihim ibratun li ulil albab, ya. Dari kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang ambil pelajaran. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan, kabarkan kisah-kisah mereka itu supaya nanti orang ambil pelajaran. Nah, ini buat hadirin rahimahullah, kembali kepada Maulid Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau menceritakan akhlak Sayyidina Muhammad, rasanya juga bisa seujung kukunya dari akhlak beliau. Tapi saya sampaikan sebagian kecil saja. Mudah-mudahan kalau saya meninggal nanti Allah jadi saksi, ya, bahwa saya sudah nyampaikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada yang bisa ambil manfaat. Yang pertama adalah kesabaran beliau. Saya yakin di majelis ini, majelis Rasulullah Sukabumi, masjid ini banyak orang sabar. Tapi tidak ada manusia yang bisa lebih sabar dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya, Beb? Ada nggak di antara kita yang yakin nggak punya bapak,
Ya, meninggal bapak lalu sedih hati kita. Ketahuilah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga yakin dari sejak belum lahir bapaknya sudah tidak ada. Tapi beliau tidak kemudian sedih, tidak stres, tidak galau. Beliau tetap menjaga diri, menjauhi maksiat kepada Allah. Walaupun Allah kasih cobaan begitu banyak. Apa berhenti sampai di situ? Cobaan beliau, kesabaran beliau tidak. Baru lahir, kemudian sama ibunya diberikan kepada ibu susunya. Tua Pak, ya bapaknya nggak besar ya. Di bawah berapa lama? 5 tahun. Nggak ketemu dengan ibu kandungnya. Setelah 5 tahun terus pulang. Ketika pulang apa yang terjadi? Baru setahun anak kecil itu umur 5 tahun itu ketemu ibunya. Dia didorong diangkat. Baru setahun usia 6 tahun meninggal pula. Dia tuh udah yakin, dia tuh sabar, tetap jaga akhlak, ya. Tetap jadi orang jujur sehingga dikenal Al-Amin. Habis itu apa berhenti cobaannya? Enggak. Setelah itu tinggal sama kakeknya. Sayang kakeknya itu kepada beliau. Beliau pun sayang kepada kakeknya Abdul Muthalib. Hanya sekitar 2 tahun kemudian kakeknya juga dipanggil sama Allah. Kalau kita umat Sayyidina Muhammad SAW meninggal ibu, meninggal bapak, meninggal kakek, meninggal neneknya, itu bisa mencontoh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kita kalau kita meninggal bapak, meninggal ibu terus galau, stres, apalagi broken home, apalagi sampai bunuh diri, malu kita, ya, karena Nabi kita diuji seperti itu sampai orang beliau paling mulia. Habis itu apa berhenti? Tidak. Dipelihara sama pamannya, lalu sampai menikah, pamannya pun dipanggil sama Allah ketika beliau sangat butuh sama pamannya. Waktu itu beliau di boykot di Syu'bah Bani Hashim. Pamannya yang melindungi. Istrinya Siti Khadijah itu yang donatur beliau untuk dakwah. Dua-duanya dipanggil sama Allah di tahun yang sama. Bayangkan yang biasa melindungi tidak ada, yang biasa support dana untuk dakwah tidak ada, dua-duanya hilang. Sehingga itu disebut amal husni, sabar. Apa sampai di situ dia juga? Setelah itu punya anak laki-laki dari sejak zaman istri beliau Siti Khadijah, tapi istri yang lain ingin punya anak laki-laki. Dikasih sama Allah yang pertama kasih meninggal, minta lagi sama Allah pengen punya anak laki-laki. Dikasih yang kedua Abdullah meninggal ketika masih minta lagi sama Allah. Dikasih lagi Ibrahim meninggal juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umatnya yang bapak meninggal bisa contoh Sayyidina Muhammad, yang ibunya meninggal bisa contoh, yang kakek atau nenek meninggal bisa contoh, yang paman atau tantenya meninggal bisa contoh, yang pasangannya, istri atau suaminya meninggal bisa contoh, yang anaknya meninggal bisa contoh kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah enggak bilang uswatun hasanah bis shalah atau uswatun hasanah fil dzikr atau uswatun hasanah fi du'a fi sadaqah, tidak. Tapi umum dalam semua hal. Itu kesabaran Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau kita sekarang diberikan cobaan sama Allah, dipecat dari pekerjaan, PHK, utang banyak, keliling pinggang, ya, sehingga kita tak bisa bayar, dikejar sama debt collector, atau barang-barang mahal yang bisa beli barang dan sebagainya. Kita ingat kepada cobaan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini apa? Beliau yang kemuliaan dicoba begitu sabar. Dan memang Rasulullah pernah dicoba dengan kemiskinan. Dalam satu hadis dikatakan beliau itu sholat asar, bahkan
beliau duduk, sahabatnya doa mengikuti, lama-lama satu persatu keluar. Sampai tinggal satu orang, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lama-lama Abu Hurairah nanya, ya Rasulullah, di hati kita wa ummi, wahai Rasulullah, ini dari bapak ibuku yang kami tidak pada keluar, kenapa anda masih di dalam sini, masih duduk? Jawab beliau, tidak bisa kata beliau, ajuan, ya apa? Saya ini kelaparan sampai tidak bisa berdiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu tujuan kita hadir dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidup contoh itu. Kita dikasih cobaan, nggak seujung kukunya. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Kesabaran dia, masih banyak contoh kesabaran dia. Lainnya saya berikan contoh kasih sayang beliau. Di zaman akhir zaman, di mana orang mudah tersulut, mudah emosi, mudah marah, mudah nyaci maki karena beratnya kehidupan. Yuk kita contoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayang beliau? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu adalah khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, saya ini jadi pembantu Rasul 10 tahun. Waktu akhir waktu 20 tahun membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah satu kali pun saya dimarahi oleh dia. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa kali marahi pembantu kita? Berapa kali kita marahi karyawan kita? Berapa kali kita marahi anak-anak kita? Berapa kali kita marahi adik kita dan seterusnya? Bukan berarti tidak boleh marah. Usahakan lembut dulu, halus dulu. Saya beliau sama semua orang. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW sedang jalan dengan para sahabat, lalu beliau melihat seorang ibu lagi gendong bayi. Terus bayi itu diangkat, dicium. Terus Rasul senyum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu sama bayi? Ya Rasulullah, ibu itu saya tambah perhatikan. Sampai dicium, dipeluk. Kata beliau, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Jadi saya jiwa Muhammad berada di tangannya, sayang kepada seluruh umatku. Jadi sayang dari ibu itu kepada bayi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa yang kita lakukan untuk beliau? Baca salawat malam, sebaca sirahnya juga tidak pernah. Sampai beliau itu dikatakan suatu ketika beliau berangkat datang sholat subuh, buru-buru senyum. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Anda senyum-senyum, bahagia sekali dia. Apa jawab beliau? Nah, semalam itu seluruh nabi dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya dikasih satu doa yang gak ditolak sama Allah. Dan semua nabi berlomba-lomba berdoa, kecuali saya. Saya katakan, ya Allah, doa saya simpan untuk umatku di akhirat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. begitu cintanya sama kita. Sampai ketika akan wafat meninggal, orang kalau wafat ini dipikir, ada yang anaknya mikirin, ada yang mikirin rumahnya, ada yang mikirin keluarganya, macam-macam. Beliau apa yang mikirin? Umat, as-salat, as-salat, umat jangan tinggalin sholat, umatku jangan tinggalin sholat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, yang ketiga yaitu sifat rendah hati itu. Kadang orang sudah jadi ulama, sudah jadi habib besar, terus dia berlaku sombong, tidak rendah hati lagi. Contoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan beliau pernah boncengan dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Coba kalau kita lihat ya, ada enggak ya ulama sekarang, kiai sekarang, habaib sekarang boncengan sama santri kan?
Rasul juga ada segaris-garis kuncinya. Lalu beliau ngajari santrinya itu sambil boncengan. Ya Mu'ad, kata ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ini sahih Bukhari hadis. Kata Rasulullah SAW, hak Allah terhadap hamba itu ibadah hanya kepada Allah dan tidak syirik sedikit pun kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'aqiba man la yusyriku bihi syai'an. Hak kita hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, boleh tidak saya sebarkan supaya orang-orang bergembira? Kata Rasulullah SAW, jangan disebarkan. Supaya kaki nanti orang-orang mengandalkan hadis ini aja, nggak mau sungguh-sungguh ibadah. Ketika akan meninggal setelah diceritakan. Ada ini orang ketika peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Setelah 13 tahun beliau disiksa, dihina, dilempari batu, dimandikan, dikasih kotoran unta, isi perut unta dan sholat. Tibalah waktu Fathu Makkah tahun ke-8 Hijrah. 10.000 pasukan kaum muslimin berangkat ke kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Para sahabat dengan bangganya duduk di atas kudanya, di atas ontanya. Ada yang mengeluarkan syair, ini hari pembalasan, hari penuh panggilan. Kecuali satu orang yang duduk di atas ontanya, keningnya hampir menyentuh punuk dari onta. Onta itu kan di tengahnya ada punuk, hampir menyentuh ke punuk onta, kepala. Siapa dia ini? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengulang-ulang ayat, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami menjanjikan kemenangan yang besar kepada engkau wahai Muhammad. Seolah-olah beliau ini Allah loh yang ngasih begini, bukan pasukan yang sebanyak ini. 10.000 pasukan bukan. Kemenangan ini dari Allah, bukan dari saya, bukan dari pasukan saya. Bukan. Itulah rendah hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu orang, beliau yang pertama kali mengucap salam. Kalau orang yang nyamperin, beliau yang pertama kali mengulurkan tangannya. Kalau orang itu jabat tangan beliau yang terakhir kali melepas tangannya. Kalau dipanggil tidak pernah molek, seluruh badannya yang berbalik. Hormat banget. Kalau orang aja ngobrol tidak pernah mukanya di sana kemana, memperhatikan penuh. Kalau jalan jarang lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rendah hatinya dari Muhammad SAW. Yang terakhir, kalau udah terakhir semangat itu. Ini udah buka ini jam 11. Gak apa-apa, Bapak Ibu di sini. Saya dari sini balik ke Jakarta, lebih jauh lagi. Kalau saya umur 60 tahun buat, kalau di Bapak Ibu masih muda-muda. Terakhir. Ini kalau ulama itu nggak bisa ngasih oleh-oleh uang. Kalau di mobil baru, sepeda motor, ngasih oleh-olehnya ilmu. Nanti ada dina istiqamah kalau kaulah saya turun asal ada orang yang dengar, kalau dia amalkan dia dapat pahala, dia selamat, itu adalah hadiah luar biasa buat saya. Mudah-mudahan semuanya bisa amin. Amin ya Allah. Yang terakhir, ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Tadi kita lihat sahabat beliau gak ada yang menanti, kasih sayangnya beliau gak ada yang menanti, rendah hatinya beliau gak ada yang menanti. Sekarang ibadah ini saya yakin orang suka budi dari ahli ibadah saya yang keras. Amin. 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 Ini melihat mukanya ini rai ahli ibadah saya. Amin ya Bukan Allah. orang ahli ibadah, tapi kalau ibadah kita dibanding
Sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sujud ruku. Allahumma sholli. Nabi ibadah. Kata beliau, annani la astaghfirullah. Saya itu istighfar kepada Allah tiap hari lebih dari 70 kali. Agar dia bisa terima Allah. Padahal itu sudah diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Lihat kerana kama taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, hapus semua. Orang yang sudah dosanya dihapus baik yang terdahulu maupun akan datang, istighfarnya lebih dari 70 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai kata Sayyidina Anas bin Malik, setelah saya tahu begitu, saya istighfar setiap hari itu minimal 10.000 kali. Ya Allah. Kenapa wahai Anas begitu? Karena kira-kira sebanyak itulah dosa saya tiap hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad istighfar sama Allah. Dosa kita banyak, tidak tahu kita kapan mati lagi. Keluar dari itu ini mungkin ada yang dipanggil sama Allah. Bahkan kita sampai ke rumah mungkin ada yang dipanggil, besok ada yang dipanggil, dan seterusnya. Istighfar sama Allah banyak-banyak. Ya. Apalagi ini? Yang kedua adalah kalau ibadah khusyuk dulu. Di dalam satu hadis dikatakan yusallina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi aziz. Ya aziz al-irjal min al-buka. Ya. Jadi aziz ini artinya apa? Terdengar suara desisan. Kami sholat mendengar di salat berjamaah, di dalam dada itu terdengar suara apa namanya? Mendesis. Desisan beliau karena tangis beliau. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sholatnya khusyuk sampai nangis. Bagaimana dengan kita? Ya. Akhirnya wa'adara dalam hadis yang lain dikatakan syaitan diudah wal waqi'ah wal mursalah wa amma yatasa'alu wa idha syamsu berubah. Yang terakhir yang ingin saya hadirkan adalah Nabi Muhammad SAW berkata, kata beliau ketika dikatakan oleh sahabatnya, ini apa namanya, Anda sudah berubah ya Rasulullah. Kata beliau, yang bikin saya berubah ini surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, amma yatasa'alu dan idza syamsu kuwirat, itu sampai berubah rambut beliau. Kita baca Quran kayak apa? Yang kami alif dan mim ila minal jinnati wan nas wa la ya'rifu halalahu wa la haramahu. Baca dari alif dan mim sampai minal jinnati wan nas, tidak tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Belum kita mulai sekarang baca Quran khusyuk sama Allah. Itu kalam Allah. Nah, kita baca sampai berubah rambutnya. Nah, ada di bawah oleh saya di Majelis Rasulullah Sukabumi ini di bulan Maulid ini adalah dari akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, Amin. akhlak beliau, Amin. diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau sehingga nanti di akhirat kita layak untuk berjumpa dengan beliau. Amin ya Sama kita Allah. semua sekarang ngaji di dunia yang isi Habib Ahmad, Habib Rocky, dan juga para ulama yang lain. Nanti di jannah itu kita dengar taklim yang isi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita salaman cium tangan dengan para ulama, para habaib. Nanti di sana kita cium tangan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Kita di sini Allah. makan dengan para ulama, para habaib. Di sana makan dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ketemu Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, kita dengar kisahnya di mana waktu beliau belah lautan. Beliau nanti ceritain Sayyidina Ibrahim waktu ibadah, kita dengar ceritanya. Itu yang harus ada dalam hati kita supaya kita kuat sampai kita meninggal, kita istiqomah terus. Ingat, saya mau ketemu dengan orang soleh yang selama ini saya membaca kisah mereka. Nanti saya duduk bareng mereka, insya Allah kalau kita istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah. Amin ya Allah ya Mudah-mudahan yang Rabbal. hadir di majelis ini diampuni dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang sedang punya hutang, mudah-mudahan bayar hutang. Amin ya Allah
sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Yang sudah Allah. punya masalah mudah-mudahan diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Yang sudah Allah. punya cita-cita mudah-mudahan cita-citanya digabung oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam maulid ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari Allah. Kalau ada yang salah dari kebutuhan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah untuk saya dan kita semua. Ta'budu qawli hadza astagfirullah wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kebuli, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil